warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Darise. Saya mahasiswa aktif semester 3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Nah, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan mewawancarai guru sekolah dasar, orang tua siswa dan siswa yang terkait dengan implementasi kurikulum darurat COVID-19 untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama di sini saya mewawancarai guru sekolah dasar yang ada di SDN 77 Kota Tengah yang bernama Ibu Kartin Lahinta SPD sebagai guru mata pelajaran di SDN 77 Kota Tengah. Proses pembelajaran di sekolah selama COVID-19 ini. Bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di sekolah selama COVID-19 ini? Yang pertama, tentu kan kita kan harus pembelajarannya secara daring, tidak ada luring, semuanya itu daring. Dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu pembelajaran itu secara daring semua. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran secara daring itu, Ibu? Kesulitannya itu hanya pada yang pertama HP Android, kedua pasti data, tergantung kalau orang tuanya Iya, ekonomi pasti berjalan lancar. Oh, berarti itu juga sudah termasuk dalam kendala Iya, pembelajaran secara termasuk online. itu. Baru Internet, bagaimana implementasi jaringan. kurikulum darurat itu yang diterapkan selama Oh, iya. COVID-19 ini? Ada, kalau untuk kurikulumnya itu ada tersendiri dia, apa namanya, kurikulum Balikban namanya, yang sudah di apa dulu namanya, nanti ada saya ambil DP itu, DP kurikulum itu ada. Itu kurikulum secara darurat sementara COVID ini ada. Bahkan ulangan juga begitu, ulangan yang sekarang yang sementara kita kaji itu ulangannya itu beda dengan yang sebelum COVID. Jadi implementasi pembelajaran jarak jauh juga itu dalam buku kurikulum tersebut. Iya, begitu. Berbeda dengan yang kurikulum yang sebelumnya. Karena di situ tuh pembelajarannya itu dirampingkan. Tidak semua yang diajarkan. Disederhanakan itu pembelajarannya. Itu. Yang kedua, saya mewawancarai bersama siswa yang bernama Adik Rido Abu Bakar, siswa kelas 6 yang bersekolah di SDN 77 Kota Tengah. Saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Adik Rido. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana proses pembelajaran selama COVID-19 ini. Adik Rido menyampaikan bahwa proses pembelajaran selama COVID-19 ini dilakukan secara daring melalui via WA dan Google Classroom. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimana kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh Adik Rido selama pembelajaran daring ini atau pembelajaran jarak jauh ini. Adik Rido menyampaikan bahwa pembelajaran daring ini membosankan dan jenuh, sehingga ia sulit memahami dan mengerti tentang materi yang diberikan oleh gurunya. Wawancara yang ketiga yaitu dengan Ibu Rusni Ismail, yaitu orang tua dari Adik Rido. Saya di sini memberikan pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kesiapan Ibu Rusni dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ibu Rusni mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan oleh ibu tersebut untuk pembelajaran jarak jauh ini sangat mendesak, di mana yang pertama yaitu persiapan fasilitas yang berupa gadget atau laptop, yaitu yang kedua yaitu persiapan kuota untuk belajar anak selama belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga di mana kesiapan ibu dalam membimbing anaknya dalam belajar selama pembelajaran jarak jauh.
Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kendala atau kesulitan yang dihadapi ibu dalam mendampingi anak belajar daring? Kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh Ibu Rusni dalam mendampingi anaknya belajar daring yaitu Ibu Rusni sulit membagi waktu antara pekerjaan rumahnya dengan membimbing anak belajar. Dan pengakuan dari Ibu Rusni ini di mana ia mengatakan bahwa pembelajaran di sekolah itu yang lebih menyenangkan dibanding dengan pembelajaran jarak jauh. Baik, dari kesimpulan ketiga pernyataan dari orang yang saya sudah wawancara, di mana pembelajaran dilakukan secara daring atau dilakukan pembelajaran jarak jauh ini sangat membosankan. Kendala yang dihadapi pembelajaran jarak jauh ini itu kendalanya yang pertama itu tentang fasilitas yang berupa handphone atau laptop, karena mengingat ada orang tua siswa yang ekonominya sangat minim sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan kendala yang dihadapi anak selama pembelajaran jarak jauh ini, anak itu merasa bosan dan jenuh dalam menerima pemberian materi yang diberikan oleh gurunya melalui via WA atau Google Classroom. Nah, harapan orang tua terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini, harapannya semoga tahun depan pembelajarannya itu dilaksanakan di sekolah, karena orang tua sulit untuk menyesuaikan pekerjaannya dan membimbing anak belajar di rumah. Nah, itu dulu hasil dari wawancara saya bersama guru sekolah dasar dan orang tua siswa dan siswa terkait dengan implementasi kurikulum 19 dan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.